Inspiring to be the best. Halo sahabat Nyupets, kembali lagi di podcast kali ini dengan aku Febi Raya Anjani dan aku Ismi Umi Fadila yang akan memandu podcast kali ini. Baik, Kak Ismi, kita sudah menyiapkan tema podcast yang sangat-sangat populer dan juga bermanfaat. Ya kan Kak Ismi? Ya, boleh diberitahu kepada para pemirsa apa itu? Yaitu tema kali ini yaitu meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan. Tak lupa juga kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa sekali. Ya, betul. Halo Pak. Halo. Selamat datang di podcast kita. Selamat datang. Baik, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Febi dan Mbak Ismi. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Nur Iskandar. Alamat rumah Desa Kenduren, RT 3 RW 4, depan Masjid Baitur Rahman. Saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan. Nah, Bapak, di sini kita memasuki bulan Ramadan atau saat bulan Ramadan. Nah, Bapak boleh bercerita sedikit tentang apa itu puasa ataupun Ramadan? Oke, terima kasih. Puasa dan Ramadan itu beda. Ramadan itu bulannya, di bulan Ramadan itu ada puasa. Jadi kalau orang mengatakan bulan poso, memang bulan puasa ini ya kesehariannya adalah puasa. Tapi sebenarnya bulannya namanya adalah bulan Ramadan. Sering kita menyebutnya ini sasi opo, sasi poso, karena kebiasaan kita di bulan Ramadan adalah Puasa. Karena identik dengan puasa ya. iya. Sebenarnya di dalam bulan Ramadan itu selain puasa banyak sekali kegiatan-kegiatan, tidak hanya puasa, kegiatan Islam seperti ada malam Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran, kemudian ada nanti zakat, fitrah dan lain-lain, itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, di sini Pak Is mau bercerita sedikit mengenai bulan Ramadan atau bulan puasa. Jadi puasa itu kalau dalam bahasa Jawa berasal dari dua kata. Menurut bahasa Sanskerta itu upo dan waso. Upo, waso. Upo itu artinya apa? Upo itu artinya adalah dekat. Dalam hal ini mendekat. Kalau waso itu adalah maha kuasa. Kalau digabung upo dan waso berarti mendekatkan kepada yang maha kuasa. Maka di dalam Islam istilahnya puasa adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan itu ada maknanya, resmi dan juga dari Ramadan. Roh itu rahmat. Jadi di bulan puasa itu banyak sekali rahmatnya. Di mana di bulan puasa ini coba Mbak Febi sama Mbak Ismi dan mungkin sahabat-sahabat Impact ya merasakan sendiri kalau bulan puasa itu mungkin berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin dari segi makanannya, biasanya ketika makan seperti itu di bulan puasa ditambah, ya kan? Lauknya ditambah, minumnya juga ditambah, tambah mahal, tambah enak. Makanya itu namanya adalah rahmat. Kemudian maghfirah, Ramadan, kemudian min itu mempunyai arti maghfirah. Di bulan puasa penuh ampunan. Kita tidak boleh saling memuji satu sama lain, tidak boleh bertengkar. Maka di dalam hadis dijelaskan ketika bulan puasa setan-setan itu dirantai di dalam neraka. Tidak ada setan yang ke bumi untuk menggoda. Lah Pak, pertanyaannya kenapa pada bulan puasa itu masih ada kejahatan? Karena setannya sudah datang sebelum bulan puasa. Jadi setan itu sudah masuk, setan itu menggoda manusia itu kan salah satunya lewat makanannya. Dia makan tidak puasa, lah itulah setan. Jadi dia apa saja sudah terkontaminasi
kesehatan. Maka sering beristighfar, membaca kalimat thayyibah, karena di bulan puasa itu bulan maghfirah. Kemudian Ramadan, nah, jaminan diselamatkan dari api neraka. Otomatis kalian jaminan masuk surga. Barang siapa yang puasa dan tidak pernah bolong-bolong kecuali ada udhu, maka dia akan mendapatkan jaminan tidak masuk neraka, berarti masuk surga. Mbak Ismi sama Mbak Dewi pengen ya? Pengen. Sangat pengen sekali ya. Sangat. Nah itu, jadi yang ketiga itu, yang keempat, ulfah itu kemuliaan. Kemuliaan di mana di bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan. Kemuliaan di bulan Ramadan banyak orang yang berbagi takjil, berbagi zakat fitrah, kemudian bersih-bersih, mau lebaran bersih-bersih, mau puasa satu keluarga bersih-bersih rumahnya, beli baju baru, ya toh? Iya. Kemudian beli makanan yang enak-enak dan lain-lain. Antusias ya, Mas. Sangat antusias, pasar menjadi ramai, ekonomi naik, benar ya? Coba kamu lihat dari nanti setelah sholat asar, Ya. dimulai dari dekat SMA SMP 1 itu sampai ke Oh iya, banyak sekali orang jualan. ya ke Wedung sampai ke Demak itu banyak sekali orang jualan. Maka mereka itu mengambil manfaat atau ulfah di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah nikmah. Nikmah itu di bulan puasa ada beberapa nikmah. Nikmah satu di waktu buka puasa. Buka puasa itu kalian satu hari full puasa, tidak makan, tidak minum, ya toh? Badan jadi lemas, aktivitas jadi terganggu dan lain-lain karena badan lemas. Ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nikmat ya, Gimana Pak? senang banget. Senang banget. Itu mendengar kata-kata, mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hati sudah bergetar. Apalagi sudah ada hidangan. Pak Febi sama Mbak Ismi, wah ada makanan banyak. Di sini mengambil ayam, di sini mengambil sate. Mbak Ismi ada es cincau, ada es tegal. Wah ini enak, ini semua itu kenikmatan di bulan puasa. Itu makna roh. Nah Bapak, ada yang mengatakan di saat kita bulan Ramadan atau saat kita bulan puasa itu pintu-pintu neraka itu ditutup, lalu pintu-pintu surga itu dibuka. Apakah itu benar Pak? Benar sekali. Jadi itu hadis itu untuk memotivasi bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar, tetapi kita bisa termotivasi. Ada hadiah yang sangat besar bagi orang yang melakukan puasa. Sejarawan kan, orang-orang dulu juga sering melakukan puasa. Indonesia merdeka kan, itu di tanggal 17 Agustus 1945. Kalau dihijriahkan, ya, itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Berarti mereka, para pahlawan, ketika melawan penjajah, ketika mengusir para penjajah, di bulan apa? Waktu puasa mereka bertarung mengusir para penjajah. Yang kedua, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu jenderal termuda. Dia meninggal di usia 35 tahun. Bayangkan, 35 tahun menjadi jenderal dan dia meninggal. Tetapi namanya diabadikan di sepanjang jalan itu ada namanya Jalan Jenderal Sudirman. Kalau Mbak Febi sama Mbak Ismi jalan-jalan ke Kota Besar di
tidak hanya ke Kota Besar, ke Demak, ke Kudus, ke Semarang, pasti ada jalan namanya Jenderal Sudirman. Nah ini bisa sampai sebegitu kenapa Pak? Karena Jenderal Sudirman punya tirakat. Tirakatnya apa Pak? Saling puasa. Ya, maka puasa selain apa mendapatkan apa dia mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. R.A. Kartini itu pahlawan nasional, emansipator. Dia meninggal usia 25 tahun. Mudah sekali ya Pak. Mudah sekali. Dia diperistri oleh Bupati Rembang menjadi istri kedua. Ketika mau melahirkan, kemudian dia rusak. Dia meninggal itu pada saat mau melahirkan. Menurut seperti yang pernah dia menjadi pahlawan usia 25 tahun. Bayangkan kita nanti Pak di usia 25 tahun bisa. Tapi anak ini sudah luar biasa Jadi pahlawan emansipator bagi kita. Ternyata dia punya bakat. Dia dulu namanya Kiai Soleh Darat. Orang mana Pak? Orang Semarang yang menciptakan apa Pak? Kaidah Utawi itu yang sampai sekarang dibaca di musola di pondok pesantren. Alhamdulillah Utawi itu. Nah itu yang menemukan siapa? Kiai Soleh Darat. Dan itu gurunya R.A. Kartini. Setiap sore R.A. Kartini ngajinya yang bisa yang pendopo Kabupaten Demak. Di pendopo Kabupaten Demak dia diulang ngaji, dikei ijazah. Kondo suatu ketika R.A. Kartini dia bilang kepada Kiai Soleh Darat, Pak Ustadz, ini saya pergi lama, ini bagaimana ngaji itu? Ya. Jawabannya Kiai Soleh Darat adalah kamu ingin bagaimana? Pengen menuntut ilmu atau enggak? Jawabannya adalah saya ingin belajar. Dari itu Kiai Soleh Darat ini dengan jawaban. Akhirnya Kiai Soleh Darat punya motivasi menulis Al-Quran ditulis tangan sendiri. Dan itu nanti akan dihadiahkan kepada R.A. Kartini manakala R.A. Kartini menikah. Dan akhirnya R.A. Kartini menikah, dihadiahi langsung oleh sang guru kitab Al-Quran tulisan tangan karya Kiai Soleh Darat. Dan itu ada di Museum Kabupaten Rembang. Dan Kiai Soleh Darat berwasiat, R.A. Kartini sering apa? Puasa. Maka kamu kalau ingin hidup, jagalah puasa. Jangan malas. Puasa itu memberikan kekuatan yang lebih, ya, kekuatan yang tidak terduga. Dekengan orang dekengan yang pusat, tapi dekengan yang Gusti Allah. Begitu. Baik Bapak, seringkali untuk seperti kita para pahlawan itu mereka kan bekerja keras, bahkan menjalani puasa. Nah, tapi saat ini anak-anak itu merasa malas melakukan hal tersebut, terutama di bulan Ramadan. Nah, menurut Bapak, faktor apa saja yang mendasari mereka itu malas? Kalau faktornya itu menurut Pak Is ada dua. Yang pertama itu faktor keluarga. Faktor keluarga itu menjadi penentu. Bagaimana orang tua itu mendidik anak itu untuk sahur. Anaknya misalkan tidak mau sahur, ya harus dipaksa. Karena prinsipnya itu ketika orang mau menjadi baik harus dipaksa dulu. Anak-anak itu harus dipaksa. Karena di dalam Islam dijelaskan anak yang tidak sholat, ketika ada anak usia 7 tahun tidak sholat, maka orang tua punya kewajiban apa? Memaksa anaknya untuk sholat. Ketika umur 9 tahun diperintahkan untuk sholat tapi dia tidak mau sholat, maka di dalam Islam disampaikan pukullah, pukullah, tapi mempunyai bolong balik, tidak boleh mungkin sampai mati. Kadang-kadang orang tua salah persepsi.
anaknya tidak mau sholat, tidak mau puasa, dipukuli sampai sakit atau legam. Nah itu yang keliru. Nah orang tua harus tahu. Kalau bisa tidak usah dipukul, pendekatannya harus persuasi. Nah kamu berpuasa, ini puasa banyak sekali manfaatnya. Mulai umur 7 tahun, yang silahkan puasa apa nih? Maka di dalam ajaran kita itu kadang ngomong puasa beduk, gitu. Anak dilatih untuk puasa beduk itu dhuwur. Oh, wis 1 tahun, 2 tahun ada kekuatan anak ditentang puasa asar sih tidak maghrib, gitu. Kadang kan anak-anak tidak kuat puasa beduk buka puasa asar buka nah itu didikannya. Terus kalau sudah dewasa, sudah kulino puasa, maka dia diminta untuk puasa sehari puasa dino, bahasanya orang sini itu puasa dino. Nah itu didikan maka dipaksa dulu, anak itu akan terpaksa, setelah terbiasa. Kalau terbiasa akan jadi luar biasa. Anak sudah terbiasa melakukan puasa, itu saya yakin ketika anak itu tidak puasa, pasti ada rasa bersalah, kecewa. Wah aku kok itu nggak puasa, biasanya aku puasa. Wah aku itu biasanya sholat duha kok cuma itu tidak sholat duha. Itu pasti ada. Karena sudah terbiasa. Lalu terakhir menjadi akhlakmu. Itu ya. Nah, Pak Is, tentunya puasa itu harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Nah, Pak Is, cara mengatur waktu agar kita tetap produktif saat berpuasa. Oh iya, kalau mengatur waktu harusnya kita itu punya perencanaan. Jadi dalam hidup itu harus ada perencanaan. Termasuk dari, mungkin tidak hanya dari saya, dari kalian itu, perencanaan kegiatan atau besok itu apa? Itu kan ada. Misalkan besok pagi saya mau apa? Itu kan harus ada direncanakan dulu. Direncanakan apa dari awal? Kamu punya perencanaan, planning, kalau misalnya itu kan planning. Punya perencanaan untuk kegiatan besok. Contoh, besok bulan Ramadan, saya harus bangun jam 3. Kan begitu tuh, jam 3 untuk apa? Persiapan sahur. Sebelum sahur kalian nanti apa? Sholat tahajud. Kan bisa setelah sholat tahajud, sahur, kemudian kalian ngapain? Misalkan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu imsak. Terus sholat subuh. Setelah sholat subuh kamu apa Cak? Setelah sholat subuh ngaji lagi, jangan tidur. Nah ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang anak-anak itu tidak punya perencanaan. Nah setelah perencanaan itu dilaksanakan, pelaksanaan itu, kadang pelaksanaan itu tidak sesuai dengan perencanaan. Tapi setidaknya kamu punya gambaran. Besok pagi kamu mau apa? Besok pagi kamu mau. Nah untuk evaluasinya kapan Pak? Evaluasinya nanti setelah kamu laksanakan. Selanjutnya kekurangannya apa Mbak Isu? Saya kurang ini Pak, saya kurang Jadi tiap hari harus ada evaluasi buat diri kita sendiri. Harus ada evaluasi. Kalau ketika kamu meninggalkan puasa, seperti kamu meninggalkan puasa itu kan ada evaluasi. Saya tidak puasa 1 bulan, tidak puasa berapa hari, kan itu harus nyaur. Tidak mungkin kamu meninggalkan 7 hari di sahur kan harus lebih baik kalau bisa disauri luwih akeh poso nyaurnya itu dino sing 10 dino tidak poso Senin. Setuju banget Pak, tapi kadang-kadang meskipun kita telah membuat jadwal ataupun agenda mengenai kegiatan kita, kita itu merasa ngantuk Pak saat di sekolah. Nah, menurut Bapak pola tidur apa atau bagaimana pola tidur yang baik saat Ramadan ini agar kita itu tetap prima, tetap sehat, bukan dan tidak merasa mengantuk? Kalau Pak Is itu kan sudah memberi tugas, benar kan? Memberi tugas kepada kalian semua untuk siswa mengenai apa?
kegiatan di bulan Ramadan. Dan tugas itu pun tak minta untuk ditulis di dalam jurnal atau buku yang sudah kalian ya, itu kan ada kegiatan-kegiatannya. Kalian kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai tidur sampai kembali. tidur lagi. Itu kan sudah jelas. Jadi kenapa kita kadang kala di waktu sekolah malah tidur, di waktu bermain malah di waktu tidur malah bermain. Nah, itu kan berarti ada yang keliru dalam mengatur waktu. Padahal kalau dari kita itu sudah sudah memberikan kita sesuai dengan arahan kita. Tidurnya jam berapa? Tidak ada tuh tugas dari kita itu sampai jam 12 sampai jam 11 ada ya. Tidak ada. Maksimal itu kan sampai taraweh, sampai itu kan sudah selesai. Nah, di waktu longgar itu kalian kan bisa belajar dan bisa apa aja, misalkan mau nonton TV sebentar atau yang lain itu kan Main bisa. HP. Intinya itu kalian harus bisa manajemen waktu kalian. Kemudian ada lagi, kalian harus punya motivasi. Puasa itu tidak hanya menahan lapar. Kalau kalian hanya menahan lapar, nggak dapat apa-apa puasanya. Gunakan kegiatan positif seperti yang sudah Pak Iskandar sampaikan tadi. Seperti siapa? RA Kartini. Pasti RA Kartini setiap puasa tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur sampai luar biasa. Tidak mungkin RA Kartini itu pada saat puasa tidur. Kalau tidur nanti pasti RA Kartini tidak seperti saat ini. Tidak seperti Jenderal Sudirman, menjadi jenderal usia 35 pasti sering berbeda. Nanti malam Lailatul Qadar bangun sholat, jangan malah tidur. Nikmat Pak puasa itu, tidur puasa itu ibadah. Apalagi tidurnya di tempat ibadahnya malah tambah ibadah Pak. Nah, hal-hal seperti itu jangan kamu tiru. Itu cuma selentingan ya. Kurangi tidur tapi jangan terlalu. Nah Pak, saat hari-hari biasanya kita kan memang mengalami lemas mungkin, tapi hari-hari biasanya kita lemasnya sore karena kita sudah capek. Tapi saat puasa itu kita lemasnya itu lebih maju, ya lebih cepat. Nah, apa sih tips untuk memilih menu buka puasa dan sahur agar tubuh kita itu berenergi? Kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan ketika berbuka puasa, berbuka yang manis, seperti Mas Anam. Iya. Mas Anam berbuka yang manis-manis, seperti apa Cak? Kurma. Kalau di Arab itu kan adanya kurma. Kalau di sini misalkan ditambah buah-buahan, intinya yang ada proteinnya, ikan, kemudian apa itu juga ada yang minuman, misalkan teh panas, teh manis, terus apa jeruk dan lain-lain. Itu bisa kalian minum dan makan, tetapi jangan berlebihan. Ya, kalau makannya berlebihan, itu malah nanti di tubuh tidak akan baik. Jadi ketika kalian buka puasa pada nikmat orang puasa itu kan salah satunya dibuka puasa. Pada saat buka puasa itu dan kalian mendengar ada Allahu Akbar, itu ada ayam goreng, ada cumi, ada udang kaleng, santap semua. Saya yakin setengah jam kemudian kalian sudah tertidur. Bener banget Jadi Pak. malas. Iya. Kalian mendengar sholat Isya pasti Nanti gitu. nanti itu malam ada dunia. Wah Pak, enak ya di dunia ini. Ya toh? Iya, bener banget. Bener banget itu.
Apalagi kalian melakukan sholat tarawih 23 rakaat, megah, petang kuat, mau sujud, Tidak gerakan punya. makanan. Iya. Waduh, jadi tidak berangkat Tarawih. tarawih. Akhirnya fadilahnya ini hilang. Hilang. Karena apa? Menuruti nafsu. Itu pola makannya. Sahur ya sama. Sahur ya jangan berlebihan juga makanannya. Ya, kalau makanan kalau saya nasi, air putih jangan lupa, dan jangan kekenyangan. Kalau secukupnya aja. Nah nanti setelah sahur jangan tidur. Kalau kamu tidur pasti tidak sholat Subuh subuh. atau sholat subuhnya pasti telat, Pak. Sholat subuhnya pasti telat. Ambil fadilahnya sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kalau bapak itu dulu pasti tidak tidur. Karena kalau tidur nanti kesiangan, kalau kesiangan berangkat sekolahnya juga telat. Kalian pasti sama. Ya, itu Iya, Pak. tipsnya itu. Kalau menurut Pak Is. Nah, setelah menu sahur dan berbuka ini sudah diatur, kadang tetap ada rasa lemas ataupun mengantuk, Pak, yang timbul saat kita belajar maupun bekerja. Nah, menurut Bapak caranya itu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Tadi Pak Is sudah sampaikan ya, di awal, dan saya ini tambahin, manusia itu kodrat itu dikasih Allah 4 nafsu. Yang pertama itu hayawaniyah. Nafsu hayawaniyah itu nafsu apa, Pak? Manusia itu seperti hewan. Hewan makan tidak? Iya. Makan. Manusia Iya. makan. Hewan minum tidak? Minum. Manusia Minum. hewan berkembang biak tidak? Iya. Manusia Ya juga berarti manusia sama dengan hewan. hewan. Maka di dalam Islam itu ada apa itu al-insanu hayawanul hikmati. Manusia adalah hewan yang berpikir. Itu nafsu, berarti manusia sama nafsunya. Keinginannya juga Sama. hayawan. Ya. Bahkan di dalam ilmu apa itu sejarah Carlos Darwin ya, mengatakan bahwa asal mula manusia itu adalah hewan. Apa itu? Ya, Iya. maka manusia itu sedikit menyukai nafsunya juga seperti hewan. Tapi itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau saya mengatakan manusia, nenek moyang manusia adalah hewan, itu pro kontra. Tapi untuk pengetahuan tidak apa-apa. Yang kedua tadi saya tanya, kemudian apa sih? Yang kedua adalah apa? Iya, manusia itu punya keinginan dipuji. Jadi ketika Mbak Febri atau Mbak Ismi dapat prestasi, pasti pengen dipuji. Mbak Febri sama Mbak Ismi peringkat 1, itu manusia, karakter manusia. Pengen dipuji. Manusia pengen dipuji. Kemudian yang terakhir ini itu ada malu dunia. Kalau tadi yang dulu ada syaitannya, subhia, kemudian hayawannya, ya setan, nafsu setan. Setan itu punya nafsu. Manusia seperti setan, juga nafsu setan. Ya, kadang membisiki, ya kan? Kadang ada yang menghasut, itu kan nafsu setan. Manusia juga punya sifat itu, nafsu setan, kemudian setannya, hayawannya, subhia, dan yang terakhir manusia punya sifat malu. Manusia itu sifatnya menyerupai malaikat. Nah kita harus tiru yang mana Pak? Ya tiru yang malaikat. Yang baik-baik. Yang baik aja. Nah yang baik itu adanya momennya di di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan ini kita mengumpulkan nafsu, tapi nafsunya adalah manusia. Jadi nggak jadi males, nggak jadi ketiduran.
ya Jadi saling membaca mengantuk. buku, ya dari mengantuk. Karena ada fadilah-fadilahnya tadi. Ada orang-orang hebat karena berpuasa. Nah, sekarang kan kita masuk ke cara membagi waktu ya Pak. Kadang kita kan bingung antara sekolah dan pekerjaan, terus juga ibadah dan istirahat. Cara membaginya agar semua tetap seimbang gimana? Ya kalau seimbang, cara membagi waktunya tadi juga saya jelaskan juga di awal. Kalian harus punya perencanaan. Perencanaan itu sebelum kalian merencanakan kan kalian punya tujuan. Oh ini di bulan puasa saya harus begini. Misalkan kalau Pak Isipu ya, ini saya contoh. Kalau biasanya saya hatam Al-Quran satu bulan itu satu hataman, itu pun kadang lebih satu bulan lebih, ya kadang 2 bulan, malah pernah 2 bulan karena kesibukan. Tapi di bulan Ramadan ini saya punya tujuan, saya harus hatam minimal 3. Target ya Pak. Harus punya target. Kalau tidak punya target, apakah kita nanti bisa punya tujuan? Tidak bisa ya. Tidak akan. Kita harus punya target, baru kita merencanakan. Target kita apa? Ya sama di bulan Ramadan ini. Kamu punya target kamu apa? Saya pengen pinter Pak, saya pengen hatam Al-Quran, saya pengen hatam membaca buku berapa, novel berapa. Lah itu harus dilaksanakan. Mumpung waktunya pas. Kalau di hari-hari biasa, alah Pak, kalau bulan Ramadan kan ya cuma 30 hari. Jadi kita terpaksa gelem mau tidak mau harus kan begitu. Yeah. Mau meninggalkan bulan Ramadan itu awalnya ya aku lagi sholat, saya bukan puasa. Jadi mumpung ini dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan pernah apa perencanaannya ada di katanya. Semula Mbak Ismi dan Mbak Feby hanya berapa? 1 hataman, ditambah di sekolah juga mengharuskan kalian itu tadarus Al-Quran. Ada kegiatan keagamaan. Biasanya kegiatan keagamaan di sekolah itu kalian hanya mendapatkan pada saat mata pelajaran PABG. Nah ini ada tambahan lagi pesantren lah. Ramadan. Benar kan? Ada. Ya, benar Pak. Nah, sekarang nih soal motivasi. Kadang semangat kita itu kan naik turun Pak, sama seperti iman kita, kadang kebal, kadang tipis. Selama bulan Ramadan, adakah tips dari Bapak supaya kita itu tetap semangat ataupun iman kita itu tetap tebal? Iman memang di dalam kaidah tauhid ya. Tauhid itu ilmu ketahuan, ketuhanan. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang tambah, kadang itu turun. Ya kan? Kadang tambah, kadang itu turun. Kalau tambah itu kan tidak masalah. It's okay. Kalian, wah iman saya tambah, sholat saya yang semula Malah lebih baik Pak. mula seperti ini malah lebih baik lagi. Sholat tarawih saya, dia sholat sunnah saya, ya itu artinya iman tambah. Di sisi lain iman kadang-kala turun, ya zidu, layak bersyukur. Allah adanya isi jam loro, bisa oleh setengah jam. Itu kan artinya imannya kurang. Nah, apa Pak tipsnya untuk iman kita sifatnya tambah itu kalian seperti konsisten ya, melawan nafsu syaitan. Setan itu membisiki, tapi saya sampaikan manusia itu punya 4 nafsu. Nafsu setan Mbak Feby sebabnya nafsu. Kamu masih menunggu apa? Ya nanti masih ada. Itu nafsu setan. Tapi kalau kalian punya keinginan yang lebih Allah, ini masih bisa digugat, saya tak berangkat sholat. Itu keinginan dan keimanan itu. Maka orang, mohon maaf ya, saya contohkan, orang-orang yang punya kurang baik itu rata-rata banyak yang sukses. Benar ya? Benar. Banyak sekali kan
ada orang tidak punya kaki, Tapi dia bisa menjadi atlet terkenal. ada orang yang tidak punya tangan, dia punya menjadi orang yang berbeda. Kemarin itu pada saat ada tes CPNS, orangnya disabilitas, tidak punya kaki, tapi peringkatnya paling tinggi, nilainya paling tinggi. Nah, kita kadang berintervensi pada orang-orang yang seperti itu. Kita dikasih yang sehat, waras, badannya lengkap. Tapi kenapa kita kok kadang malah kalah dengan Orang yang mereka punya mempunyai kekurangan. kekurangan? Maka sebenarnya Allah itu memberikan kepada manusia dua hal, satu kelebihan, satu kekurangan. Ketika kalian menggunakan kelebihan kalian untuk menutupi kekurangan, bukan tak mungkin kekurangan itu justru menjadi Kelebihan. ya. Maka Allah itu adil. Orang-orang seperti dia punya kekurangan, tapi dia termotivasi. Saya tidak takut dengan kekurangan saya. Allah memberikan kelebihan kepada diri saya. Akhirnya apa? Dia termotivasi, semangat, belajarnya tambah. Waktu puasa tidak tidur, tidak bermalas, malas. Hadiahnya apa? Ya, Sudah. Pak Misakakum, Pak Azidanakum, Walain Kafakum, Munahabadillah. Tadi, ya, kelebihan kalau digunakan untuk menutupi kekurangan, bukan tak mungkin, karena itu akan menjadi kelebihan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kita, Pak Is. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin kita tutup dengan slogan kita ya, New Page ya. New Page, Inspiring to be the best. Jangan lupa saksikan podcast kita 1 bulan sekali dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.